Kita sudah dalam penyidikan terkait dengan modus operandi dan kita memeriksa beberapa saksi terkait dengan predikat frame-nya, ya kan? Ya, apa yang dilakukan oleh Indra Kents terhadap Binomo dan beberapa korbannya. Nah, kemudian kita juga mulai aset tracing juga. Tentunya kita butuh waktu terkait dengan aset tracing karena beberapa hal yang formal juga tentunya kita harus penuhi dulu supaya untuk bisa kita jadikan atau kita sajikan di pengadilan. Gitu. Berarti saat ini korban yang sudah masuk dalam pemeriksaan kita ada 12 korbannya. Tentunya kita juga menghimbau kepada beberapa korban yang lain, silakan kalau mungkin ada merasa sebagai korban dari saudara Indra Kents ini atau Ika ini, silakan melapor kepada kita. Tentunya kita nanti akan periksa beberapa sesuai dengan materi kita yang akan nanti kita sajikan kepada mereka. Kita belum bisa memastikan ya beberapa aset yang sudah kita sita atau belum, karena kita masih tahap proses, ya kan. Tentunya tadi yang saya sampaikan ada beberapa formalitas yang tentunya kita penuhi dulu untuk kita aset tracing lebih mendalam lagi. Sama aja, kita sudah nunggu P16 dari kejaksaan, yaitu jaksa yang ditunjuk, sehingga kita koordinasi dengan jaksa terkait dengan kasus ini. Kemudian kita persiapkan untuk pelimpahan apabila kita berkas sudah sudah sedikit lengkap. Ya, ada beberapa, tapi itu nanti kita akan kembangkan di pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Apakah terlibat atau tidak kita juga belum bisa menentukan, ya kan. Kita tentunya butuh beberapa bukti material terkait dengan itu sehingga kita bisa bicara apakah terlibat atau tidak. Ada kita periksa terkait dengan beberapa keluarganya, tentunya beberapa hasil dari bukti yang kita temukan di perkembangan pemeriksaan ini. Ya, keterangan saksi yang lainnya dari Indra Kents, kemudian adanya beberapa keterangan korban yang lainnya juga, kemudian ada direksi dari PT saudara Indra Kents juga. Nah, ini tentunya kita kumpulin semuanya dan kita juga mencoba untuk tracing terhadap beberapa keluarganya terkait dengan aset-aset yang sudah dihasilkan dari Indra Kents. Saudara Indra Kents sangat kooperatif, ya, mengikuti beberapa tahapan pemeriksaan juga kooperatif dan memberikan informasi kepada kita juga sangat kooperatif. Oke, kemudian untuk kondisi psikologinya sendiri seperti apa, Dan? Karena kan dia juga udah ditahan kan, itu gimana, Dan? Kalau orang ditahan pasti secara psikis pasti under pressure, pasti tertekan, ya kan. Tapi kita juga sementara dari kesehatan, dari medis kita juga belum ada tanda-tanda yang memang perlu untuk tindakan medis yang lainnya. Tentunya kita melihat dan dari beberapa pemeriksaan kita selalu tanya apakah dalam keadaan sehat, tentunya masih dalam keadaan sehat. Artinya itu hampir setiap hari diperiksa atau? Tidak, apabila kita butuhkan untuk tambahan pemeriksaan atau temuan dari pemeriksaan yang lainnya, tentunya kita baru periksa lagi saudara Indra Kents. ancaman dan Kalau pidana berapa tahun nanti itu sudah kewenangan dari pengadilan ya. Kita tentunya hanya penerapan pasal aja terhadap Undang-Undang ITE, itu pasal 5 junto 28 dan 27. Tentunya ini nanti itu sudah ranahnya dari jaksa untuk tuntutan dan putusan di pengadilan. Oke. Artinya tahapan yang sedang berjalan saat ini apa aja, Dan, maksudnya untuk tahapan selanjutnya? Masih pemeriksaan saksi terkait dengan Undang-Undang ITE, predikat frame-nya, dan termasuk juga aset tracing untuk Undang-Undang TPPU-nya atau pencucian uangnya. Oke, berarti yang dikabarkan sama kemarin kayak apartemen segala macam aset yang disita itu? Ya, kita masih dalami semuanya terkait dengan beberapa aset yang diberikan di media, kita tentunya dalami semua. Karena itu juga kita butuh terkait dengan bukti-bukti yang lainnya untuk mengkaitkan terhadap pidana ini. Dan kan selain Kalau Doni Salamanan kita tidak menangani karena di direktorat lain, direktorat siber, mungkin nanti bisa ke penyidiknya langsung karena saya tidak tahu beberapa alat bukti atau mungkin hasil pemeriksaan perkembangannya kita nggak tahu. Ya, kalau dengan investasi ini tentunya himbauan kepada masyarakat tentunya melihat dulu secara legalitasnya, karena kalau kita lihat dari legalitasnya sudah diakui atau diresmikan resmi secara dari pemerintah, tentunya bisa mempelajari hal tersebut dan insya Allah kalau legalitas itu ada, ya bisa kita benar-benar untuk bisnis mengenai trading dan lain sebagainya atau investasi yang lainnya. Oke, dan artinya besok akan dihadirkan kayak seperti keluarga, ibu, pacar akan dihadirkan ke sini, Dan? Ya, kita akan melakukan pemeriksaan.